Kita telah memperjalankan diri, mungkin ada yang 20 tahun di majelis ini, mungkin juga ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, atau bahkan ada yang baru pada malam hari ini menjadi keluarga. Tentunya ini menjadi pendalaman bagi saya sendiri. Saya meneliti Bapak Ibu. Saya tidak tinggal diam, karena guru saya memesankan kepada saya, ketika semua sudah terkumpul dan sudah menjadi sebuah majelis, artinya kumpulan yang bersama-sama untuk mempelajari Thariqah Satoriyah atau Satariyah, guru saya memesan agar jangan lengah untuk memperhatikan perjalanan dari setiap keluarga. Maka yang namanya manusia, Pak, saya sendiri dalam tiap bulannya saya sedikit mengejar pengulasan, hingga ketika saya harus melakukan itu sebagaimana pesan guru, saya merenung, saya meneliti, dan alhamdulillah dari pendalaman ini saya menemukan beberapa seni yang sudah dihasilkan oleh keluarga. Seni masing-masing dalam menemukan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian ada yang melaporkan kepada saya, dia sudah meniatkan dirinya untuk bersedekah setiap hari. Kemudian saya teliti, dan beliau karena menjadi kebiasaan, akhirnya beliau menikmati mendekat dengan Allah dengan cara sedekah. Tidak banyak, Pak, sedekahnya, tapi apa? Continue ya. Dan ada juga yang melapor kepada saya puasa. Nah, sedikit saya buka di majelis ini, ada anggota yang sudah puasa sampai 8 tahun, Pak. Ada juga yang kemarin baru 3 tahun, dan ada yang baru 3 bulan, dan ada yang baru sebulan. Itu melaporkan kepada saya. Hal-hal seperti ini saya renungi, Pak, sebagaimana pesan guru-guru saya renungi, saya pahami, saya dalami, karena beliau-beliau juga meminta saran kepada saya. Kemudian saya sadar, Pak, benar kata guru bahwa setiap manusia itu akan mempunyai seninya masing-masing. Seninya masing-masing dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu juga sama berjalan, sedang melakukan sebuah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka monggo temukan seninya masing-masing, sekiranya apa yang menjadi kedekatan jenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dengan sedekah, ya. Banyak perintah-perintah dari Allah di dalam agama kita. Itu adalah jalan, itu adalah thariqahnya. Jadi silahkan bagi masing-masing untuk terus mengulangnya, sekiranya apa yang sampai nyaman dan kemudian bisa menikmatinya, dan hasilnya sampai akan tahu sendiri, ya. Sebagaimana saya dulu, Pak, sedikit saya ceritakan, murid dari guru-guru saya juga sama, macam-macam. Ada yang suka riyadhah jalan. Tahu kan riyadhah jalan kemarin waktu di Syekh Abdul Muhyi? Beliau ini kalau riyadhah jalan, Pak, itu minimal 21 hari. Itu murid guru kita. Kadang saya iri kenapa saya nggak bisa seperti beliau. Riyadhah apa? Jalan. Dan ini murid guru kita di Bandung. Nah,
Beliau kalau riadoh semuanya sudah dipersiapkan. Akhirnya beliau riadoh jalan di suatu tempat dan kadang meminta izin ke guru saya di tempat apa? Kadang di masjid sepuh, kadang di makbarah, dan kadang juga di tempat-tempat khusus. Sampai saat ini saya baru ada beberapa yang meminta izin kepada saya untuk riadoh jalan. Nah, nggak tahu nanti ke depan ini. Nanti banyak yang minta izin nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Waduh, benar tak? Ya syukurlah, saya tunggu. Ya, saya tunggu. Semoga banyak yang tergerak hatinya untuk melakukan riadoh jalan. Jadi riadoh jalan itu istilah di Sataria itu tapak kecil, Pak. Tapak apa? Kecil. Ya, tapak kecil. Riadoh jalan ini juga dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering riadoh apa? Jalan, Pak. Ya. Nah, dan guru-guru kita banyak yang melakukannya. Sehingga kita di sini juga silakan. Kalau mau memunculkan kepribadiannya, silakan melakukan riadoh jalan. Apa salahnya? Itu baik, Pak. Bagus. Ya. Lebih bagus lagi minta izin. Izin kepada orang yang pernah melakukan riadoh apa? Jalan. Karena beliau juga tentunya sudah berpengalaman. Dan dulu saya iri, akhirnya saya juga terdorong untuk melakukan riadoh apa? Jalan, Pak. Saya melakukan riadoh jalan itu di Kawung Aten. Ada di Syekh Kafi Widayatullah di sana. Berasal dari iri, Pak. Berasal dari apa? Iri. Karena iri itu ada iri yang bagus, ada iri yang kurang bagus. Saya riadoh jalan. Sebisa-bisa saya di sana. Saya sudah minta izin sama guru dan guru sudah memberikan tata caranya tentang riadoh jalan. Jadi riadoh jalan itu, mohon maaf ibu bapak, zikirnya tidak dijumlahkan berapa? Tidak, ya. Tapi minimal duduknya itu 5 jam. Minimal 5 jam. Saya melakukan riadoh jalan itu 4 kali. Karena saya sadar saya ini adalah Salik Sataria, dan di Salik Sataria itu ada 4 martabat kesantrian. Itu perlu diingat. Ada santri muqtadi, mutawasid, santri kamil, dan kamil mukamil. Jadi pertama saya di Kawung Aten, di Syekh Kafi Widayatullah di situ, Punten. Riadoh jalan saya di sana saya melakukan zikir santri tadi, Pak. Nah, ya sebisa saya lah waktu itu. Alhamdulillah. Ternyata enak, Pak. Enak. Ya mungkin saat itu saya belum punya istri, belum punya anak. Jadi nyaman-nyaman saja ya. Nah coba Bapak deh, yang sudah punya istri, sudah punya apa? Anak, bisa nggak kira-kira? Paling hari pertama WA ya, Pak. Bagaimana di sana, G? Atau apalah, mungkin karena mungkin istri, Pak, namanya cinta sama suaminya, jadi khawatir. Ya. Syukur sekali istri jenengan suatu saat mengerti tentang suaminya, menjadi pimpinan di keluarga, hingga kemudian bisa mengizinkan bapak-bapak untuk riadoh jalan. Ibu-ibu juga bisa riadoh apa? Jalan. Lebih bagusnya lagi ibu-ibu didampingi sama siapa? Suaminya, atau didampingi sama anaknya. Ya, itu tidak apa-apa. Melakukan riadoh jalan. Dulu juga Nyimas Gandasari itu sering riadoh jalan. Ya, diterangkan. Jadi dulu Nyimas Gandasari itu suka ke wilayah sini, Pak, Bu. Ke wilayah
Panguragan, dan beliau sering riadoh jalan yang sekarang jadi makbarohnya di Panguragan. Jadi dulu sering riadoh apa? Jalan. Nah, Syekh Magelung Saktinya di sini. Jadi saya ini desa Kroya ini tengah-tengah dari dua desa antara apa? Panguragan, tempatnya Nimas Gandasari, dan Karangkendal, tempatnya Syekh Magelung Sakti. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat film Wali Sanga ini ada nih. Nah, jadi dulu beliau Nimas Gandasari sering riado apa? Jalan. Nah, karena di situ dirasa nyaman, konon katanya memberi wasiat kalau beliau ingin dikubur di Panguragan. Ya. Nah, kalau Syekh Magelung Sakti dikuburnya di Karangkendal, dan itu dihadiri oleh Mbah Sunan Gunung Jati. Ya, baik. Jadi dulu juga pelaku-pelaku Thariqah Satoriyah dalam hal kepribadiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya pendekatan, melakukan riadoh jalan. Baik Pak, punten. Kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan riadoh apa? Jalan, punten. Mungkin sudah kebaca toh, tiap hari kita begitu ya. Di rumah masing-masing. Contoh saja 1 minggu. Kalau nggak zikir khusus, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Benar tak? Ya. Tentu power kita, kesadaran kita dalam menghadapi segala sesuatu, apalagi sedang menghadapi pengaruh yang besar, kayaknya kita kurang kuat. Kurang apa? Kuat. Makanya kenapa guru kita memberikan saran agar pelaku Tarekat Satoriyah ini zikir umumnya itu didominasi di setiap aktivitasnya. Oke. Kita sudah sering mendapat pelajaran bahwa setiap satu zikiran akan menghasilkan energi. Kemudian inilah tumbuh yang namanya kesadaran. Satu kali zikiran menumbuhkan apa? Kesadaran. Kesadaran yang terus dikumpulkan, yang terus dihadirkan, yang terus membesar di dalam diri kita, menjadikan kita saat dalam keadaan umum itu atau beraktivitas itu mampu Pak, menghadapi. Di samping itu juga rohani kita bisa membaca setiap keadaan. Nah, kalau kita bisa membaca setiap keadaan, dipastikan kita paham harus bagaimana Pak tindakan kita saat ini. Jelas Pak? Jelas ya. Nah, maka guru-guru memberi saran agar para santri Satoriyah dalam aktivitasnya itu harus terus mendominasi rohaninya untuk berzikir. Ya. Nah, tentunya zikiran ini karena kita menjadi santri akan sesuai Pak dengan tahapannya. Nah, besok kita Januari akan ke santri kamil. Nanti zikirnya ismu zat. Ya. Allah di dalam jantung, menembus di mana roh kita berada. Kalau menembus, insya Allah kesadaran roh akan muncul, kesadaran roh akan hadir, dan kita dalam keadaan umum itu, dalam aktivitas saja, aktivitas apa saja, kita mempunyai kesadaran roh Pak. Ketika seseorang mempunyai kesadaran roh 10 menit saja. Berapa? 10 menit aja. Jangan panjang-panjang katakanlah begitu. Maka di aktivitas itu akan berbeda Pak. Kesadaran roh itu mampu mendominasi Pak. Mampu mengatur. Mengatur apa? Mengatur hati kita.
mengatur hati